kami mau mengatakan di hadapan-Mu ya Tuhan, semuanya hanya untuk-Mu. Apa yang kami lakukan saat ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu, ujungnya adalah Engkau yang akan ditinggikan Tuhan. Amen. Buat kami mengerti kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Semua pelayanan yang ada di tempat ini, semua yang ada yang sudah Kau sediakan, kami tahu ini semua berasal daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, buat kami mengerti dari mana kami diambil. Kalau Engkau membawa kami boleh terbang tinggi, Engkau bawa kami sampai kepada puncak kejayaan. Engkau membawa kami dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tuhan ingatkan kami bahwa ujungnya adalah Engkau. Engkau yang melakukan segala-galanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat kami hanya bagi-Mu, segala perkara yang kami terima kami tahu ujungnya adalah Engkau yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Saat ini Kau sungguh-sungguh siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima double porsi seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Layakan kami dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, buat saudara yang tadi malam nggak mendengarkan khotbah saya tidak akan mengulangi lagi ya. Ini kita akan teruskan mengenai masalah apa yang harus dilakukan yang dinamakan menyediakan suatu ruangan yang besar ya, yaitu harus mempunyai roh kerelaan. Itu yang saya sampaikan. Nah, yang kedua dikatakan ada ruangan yang besar. Yang kedua adalah ruangan yang sudah lengkap. Ya, ada ruangan yang besar, ada ruangan yang sudah lengkap. Nah, saudara, kalau namanya lengkap itu semua ada. Ya, kalau satu toko ya. Saya teringat waktu kemarin ini Tuhan izinkan kita pergi ke Jepang ya. Itu ada satu toko namanya Don Donki ya. Itu namanya toko itu besarnya luar biasa. Sampai tingkatnya lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3. Itu komplit saudara, komplit. Semua barang ada. Dari sayur, yaitu makanan-makanan yang dapat dikatakan buat masak, itu sampai kosmetik, sampai baju, wah is komplit. Itu namanya toko yang komplit. Itu yang dinamakan suatu ruangan yang sudah lengkap, semuanya ada. Ya. Dan artinya gini, kamu perlu apa, aku punya. Kamu butuh apa, saya ada. Nah, itu namanya siap. Nah, apa maksudnya dalam lawatan terakhir ini yang dinamakan dengan ruangan yang sudah lengkap? Biarlah ruangan hidup kita, ruangan hati kita ya, itu benar-benar lengkap. Lengkap dalam arti apa? Pada saat Tuhan katakan ya, sudah lengkap. Siap kamu pelayanan, siap Tuhan. Siap kamu untuk pergi ke pulau-pulau, siap Tuhan. Apakah engkau mau masuk dalam lapangan pelayanan ke benua-benua, siap Tuhan. Itu loh namanya lengkap. Ya. Terus kalau namanya lengkap kan disediakan segala sesuatunya. Nah,
Apa maksudnya disediakan segala sesuatu dalam hidup saudara? Yang penting ya, kalau misalnya orang mau buka toko yang dinamakan semua serba ada, konsumen pengen apa ada, otomatis gimana? Komplit kan? Semua sudah disediakan. Itu perlu apa namanya? Persiapan. Betul. Kalau orang mau buka toko tidak ada persiapan, lalu orang tanya, saya mau beli air minum, enggak ada, habis. Saya mau beli kosmetik, enggak ada, habis. Loh itu komplit namanya. Kalau namanya komplit, sudah siap dan lengkap, semua ada. Secara rohani maksudnya bagaimana? Artinya adalah semua aku persiapkan. Ya. Terutama yaitu yang kita persiapkan, rohani kita harus siap. Pada waktu dikatakan kamu harus kesaksian ya nanti di sana, siap. Karena kita punya hidup berpengalaman dengan Tuhan. Kapanpun disuruh kesaksian, aduh jangan dulu. Itu namanya belum lengkap. Ya. Jadi yang namanya siap dan lengkap adalah saat kita dikatakan kamu harus kesaksian. Siap. Karena apa? Aku sudah punya. Aku sudah punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Aku punya banyak sekali di dalam lemari hidup saya. Sehingga tinggal gampang aku bisa aku tahu, oh ini keadaan seperti ini, aku bisa bersaksi karena aku pernah ngalami. Ya, itu namanya lengkap di dalam pelayanan. Ya. Siap. Caranya bagaimana? Harus hidup berpengalaman dengan Tuhan. Ya. Mempunyai rohani yang benar-benar prima. Artinya tidak pernah dikatakan tidak saat teduh. Ya. Saya menghimbau saudara dan saya, kalau sehari itu minimal ya, saudara makan itu 2 kali. Ya, pastilah ya. Jarang yang makan cuma sekali kecuali puasa. Minimal 2 kali. Ya. Tapi kalau itu secara jasmani, engkau makan sehari 2 kali untuk memberikan asumsi, masukan dalam jasmanimu. Tetapi kalau engkau memberi makan rohanimu, cuman 1 pasal dalam 1 hari, jomplang enggak? Ayo jawab. Ayo jawab. Ya dong. Otomatis jasmanimu akan lebih kuat daripada rohanimu. Karena apa? Jasmanimu kamu kasih makan banyak supaya kuat secara jasmani, rohani kamu melempem. Karena apa? Cuma dikasih makan sekali, 1 pasal lagi. Lalu dikatakan kira-kiranya tiap hari aku mau baca Alkitab yang Mazmur 133. Saudara tahu isinya 133, cuma 3 ayat. Ya. Maunya itu terus. Ya, saudara, saya juga ngajar kepada cucu saya nih yang kecil nih ya. Dia kalau malam kan kalau pas tidur dengan saya, nggak apa-apa ya Kean ngomong ya. Dia kalau baca Alkitab di dalam Mazmur dihitung dulu. Sampai banyak ya Oma. Kalau sudah terlalu banyak gantian. Nah gantian betul kan. Suka minta gantian. Ayat yang pertama dia, ayat kedua saya, ayat ketiga dia. Saudara, itu anak kecil. Saya maklumin gitu. Apalagi kalau sudah sampai jam 10:30, jam 11. Ayo bobo dulu tapi kamu mesti baca Alkitab. Taat, baca Alkitab taat gitu. Tapi begitu Mazmur sampai di Mazmur dihitung siapa yang suka begitu. Ayo dibuka dulu berapa ayat ini ya gitu. Masih anak kecil.
Itu namanya ruangan hatimu belum lengkap. Ya. Ruangan yang sudah lengkap itu yang sudah merasakan aku ini menjadi anak Tuhan sudah berapa tahun ya. Dan aku sudah 20 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sudah 20 kali. Nah, hebat itu. Itu namanya lengkap. Ya, jadi apa yang dinamakan dengan lengkap benar-benar menyediakan ruangan. Bukan sekedar ruangan yang besar yang kemarin tadi malam dibahas, tapi yang lengkap secara rohani, secara jasmani. Ya, secara jasmani, apa yang harus dilakukan? Kita harus punya tubuh yang sehat. Sekarang kalau kita ini ceritanya ya, mau nyampaikan firman, sudah begini. Gimana? Lah katanya menjadi anak Tuhan kok begitu? Ya, harus sehat. Harus sehat. Ya, supaya kita jadi contoh dan teladan itu. Nah, tuh masih sehat. Seperti tadi ada ibu-ibu yang dari Sarawak apa? Dari mana ya tiga ibu itu tadi datang nggak coba angkat tangan? Dari mana? Sarawak Malaysia. Dia bilang, saya nih Bu, dengar khotbahnya Ibu, langsung beli tiket ke sini jam 12 malam baru datang. Jam 12 malam tadi malam loh datang dianya. Cuma sebentar, besok nanti hari ini mau ke taman, besok lusa saya pulang lagi. Sebenarnya sih pengen ikut Selasa tapi sudah kadung beli tiket. Katanya begitu. Saudara, sehat badannya. Jadi begitu dia merasakan saya harus pelayan, saya harus pergi untuk mencari sesuatu yang luar biasa. Bisa berangkat. Karena apa? Sehat. Ya. Jadi tubuh itu perlu sehat. Tapi kalau saudara mengatakan, gimana sehatnya Bu? Hari ini disuruh 15 jam gak tidur. Oh kalau mengenai masalah tidak tidur cuma 15 jam. Dan itu cuma sebulan sekali. Itu gak ngefek. Sungguh, ayo kasih tahu sama temennya sebelahnya. Gak ngefek. Ya, betul gak ngefek itu. Cuman sebulan sekali 15 jam gak tidur ya. Gak ngefek sama kita. Karena kekuatan rohani akan melebihi untuk mengatasi kekuatan jasmani. Ya. Itu yang dinamakan lengkap. Nah, apa yang dialami oleh Elisa untuk mempersediakan dia lengkap. Ya. Dia sebagai seorang anak, ya, ayahnya adalah pengusaha, dia pengusaha. Apa yang dilakukan? Dia itu pamit dulu, ya, ditata dulu, ya, keluarganya ditata. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah perbuat kepadamu. Ini Elia tidak pakai ngomong, hei ikut aku ya. Enggak. Begitu dia lempar jubahnya, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini namanya nyamber, saudara. Ya. Begitu saudara tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, lawatan apa yang saat ini Tuhan mau kerjakan untuk Sion, untuk kota ini, samber itu. Karena lawatan itu akan membuat saudara menjadi besar. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan sedang sediakan dan akan terjadi di kota ini. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa dia nata dulu semuanya. Ya. Semua ditata, lembunya dia tinggalkan semuanya.
Dan sesudah itu dia pamit dengan orang tuanya. Sesudah itu dia melepaskan semuanya. Artinya ditata hidupnya. Lengkap. Yang ketiga, dikatakan ruangan yang sudah tersedia. Jadi sudah ada persiapan. Jadi dia memang sudah menyediakan itu semuanya. Biarlah ruangan hatimu kamu sediakan. Tuhan, aku menyediakan. Untuk apa? Untuk lawatan akhir merupakan kota penutup buat tempat ini. Aku menyediakan lawatan besar yang bakal terjadi. Sudah siap. Sudah menyediakan segala sesuatu. Orang yang menyediakan tempat ini, ya, dia sudah siap. Jauh-jauh hari, orang kalau namanya dikatakan sudah tersedia, itu namanya jauh-jauh hari, nggak bisa. Seperti kalau saudara itu menyediakan ruangan untuk tamu yang akan menginap di rumah saudara. Kan nggak bisa, begitu tamunya datang baru, oh aduh kamarnya belum siap, kan lucu. Ya. Begitu saudara tahu bahwa ada tamu yang akan datang, saudara siapin semuanya. Ya kan? Nah itu namanya sudah tersedia. Mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah dikatakan di sini dalam ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dia merelakan segala-galanya. Dia sudah mempersiapkan dengan semuanya. Ya. Kamu punya, sudah ada. Dia punya potensi. Tuhan jauh tahu. Oleh karena itu pada waktu Elia ada di Gunung Horeb, ya, Tuhan mengatakan kamu turun. Kamu harus ketemu dengan Elisa. Dia akan menjadi penggantimu. Berarti Tuhan sudah tahu dan kenal siapa Elisa. Saudara, belajarlah untuk dikenal oleh Tuhan. Jangan kita mengatakan, aku kenal engkau Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku enggak kenal kamu tuh. Kan lucu. Ya kan? Pada suatu saat, orang banyak mengenal saya kan. Namanya juga suka di YouTube dan sebagainya. Suatu saat ketemu sama saya. Dia bilang, hai Bu Nani gitu. Iya saya akan menyapa dia dan sebagainya. Keluar dari itu terus si Kelah tanya, Oma itu tadi siapa? Oma enggak patian kenal, namanya juga enggak tahu gitu ya. Cuman dia kenal saya tapi saya tidak tahu dengan dia. Tapi karena dia merasakan dia kenal saya juga tidak akan mengatakan aku enggak kenal kamu enggak. Ya. Sudah kita cuman salaman aja. Ada di sini dan sebagainya, selesai kita pisahan nggak apa-apa. Tapi belajar saudara untuk mengatakan ya Tuhan kenali aku, kenali aku. Kalau doa sama Tuhan ditambahi Tuhan kenali aku, supaya Tuhanku mengenal siapa kita sebenarnya. Dan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Elisa dikenal sama Tuhan. Sampai dipilih. Oh kamu nanti digantiin sama Elisa. Luar biasa. Karena apa? Menyediakan ruangan yang sudah sedia. Oleh karena itu sekarang kita koreksi diri saudara. Dengan mengatakan kira-kira 3 perkara ini sudah ada dalam hidupku belum? Apakah dalam hidupku itu aku menyediakan ruangan yang istimewa
semuanya sudah aku siapkan lengkap atau belum? Saudara, ini waktunya kita belajar terus. Mulai saat ini siapkan ruangan hatimu yang luar biasa. Supaya lawatan terjadi dalam hidupmu. Lawatan sudah diterangkan tadi. Lawatan bukan hanya sekedar mengenai jiwa-jiwa. Tapi lawatan tentang keluargamu, tentang ekonomimu, tentang segala sesuatu yang kesehatanmu. Itu akan dilawat oleh Tuhan. Ya, keluargamu. Dan lawatan yang lain adalah lawatan jiwa-jiwa. Sampai Tuhan katakan, sampai ke ujung bumi firman harus sampai. Baru Tuhan datang. Ayo belajar bersama-sama. Ya. Ini yang harus dilakukan. Sekarang kita mulai koreksi diri. Kita katakan, Tuhan, kayak berapa persen ya ruangan hatiku ini yang aku berikan kepadamu. Berapa persen? Tambahi ya, jangan misalnya, aduh cuman 30% kurang saudara. Kalau mau lawatan terjadi dalam hidupmu minimal 60%. Sediakan ruangan hati. Sebab kalau ada ruangan yang ada dalam hidup kita, yang sudah dipilah-pilah, yang ini sekian untuk hobi saya, untuk ini dan sebagainya, ada yang dikurangi supaya yang untuk Tuhan ditambah menjadi 60%. Nanti hidupmu akan stabil dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita belajar terus dari Elisa. Elisa mulai meninggalkan segala-galanya. Artinya dia beralih profesi dari seorang pengusaha menjadi seorang pelayan. Itu gak mudah loh. Tidak mudah seorang yang dinamakan jadi bos akhirnya jadi pelayan. Suatu saat dulu adalah kami ini seringkali retreat ya, dan dalam kepengurusan di tempat ini ya, di Gracia, di Eklesia ini sistemnya tidak pernah digaji. Pokoknya semua pelayan itu tidak pernah digaji. Kalau sekarang udah mulai banyak yang mendapatkan yang full time ya. Kita semua tidak ada yang full time, pelayan semua tidak ada yang full time. Nah, suatu saat kita mengadakan retreat, lalu kan kita bikin panitia. Nah, dalam panitia itu saya katakan gini, kamu harus lepas jubahmu. Kamu harus lepas jubahmu sebagai pengusaha, sebagai bos. Dalam ini pelayan. Jadi kalau pelayan kamu harus multi talent. Satu sebagai usher, ya, menyambut semua yang peserta-peserta yang datang. Ya. Menunjukkan kamar mana yang mereka ingin datang dan kamarnya di mana. Yang kedua, kalau buat sama ibu-ibu, dia kan pasti bawa koper. Kamu yang harus bawakan koper. Jangan ngomong, itu di sana tuh. Suruh bawa sendiri. Ibu-ibu sudah cukup umur, kamu harus bantu. Lalu mereka mengatakan, siap. Saya bilang, lepaskan jubahmu sebagai bos, harus memakai jubah pelayan. Dan saya mengucap syukur setiap bos-bos yang ikut itu benar-benar jadi usher. Benar-benar dia ngangkutin koper ya. Saya tidak ikut ngangkutin koper, saya memantau. Saya bilang bagus. Bagus. Nah, sebenarnya itu yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Harus beralih profesinya ya,
pelayan. Apapun yang menjadi tugasmu itu kita harus tahu kita tuh pelayan. Melayani. Melayani siapa? Raja di atas segala raja. Nah, dengan hal seperti itu maka kita akan dapat mengalami suatu perlipat kali gandaan. Coba lihat apa yang dialami oleh Elisa ini. Dia benar-benar mengabdi. Dia benar-benar menjadi pelayan daripada Elia. Sepanjang 10 tahun kurang lebih dia ikut sebagai pelayan. Nyuci pakaiannya Elia. Menyediakan makan Elia. Di mana-mana dia akan disuruh ke sini, ke situ dan sebagainya. Setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mau dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan seperti Kristen kodok. Ya. Loncat sana, loncat sini. Aku gak suka sama pendetanya, pindah lagi. Aku gak suka sama pelayan yang ini, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jangan. Pengabdian harus ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang saya rindukan saudara dan saya untuk masuk di dalam lawatan yang Tuhan mau adalah kita harus tahu kita jadi pelayan. Ya. Nah, kita lihat apa yang sesudah dia selama 10 tahun ikut menjadi pelayan yang luar biasa. Yang terakhir, setia sampai garis akhir. Setia. Ya, setia. Saya teringat kesetiaan itu tidak mudah, saudara. Ya. Saya ikut sama Pak Yusak. Jadi saya itu melihat kesetiaannya Pak Yusak. Ya. Secara jasmani maupun rohani. Saya banyak belajar dari Pak Yusak. Ya. Saya banyak belajar dari Pak Yusak. Kesetiaannya luar biasa. Saya mau kasih contoh. Saya melihat karena saya hidup ikut dalam keluarga itu. Ya. Pak Yusak itu adalah seorang dokter gigi. Ya. Dia dibawa ke Irian pada saat itu. Di sana itu tidak ada dokter gigi. Dia dokter gigi satu-satunya di Biak. Dan dia disuruh pergi ke pulau-pulau yang lain. Dia ada orang yang sangat terkenal di sana, sangat terkenal. Ya. Yang kedua, sangat diberkati. Ya. Yang ketiga, sangat dihormati. Luar biasa. Saat dia akhirnya selesai dan pulang ke Jawa, dia disuruh milih harus tinggal di mana. Dia cari kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan Bandung. Sedangkan Bandung adalah di antara 3 pilihan ini paling tidak baik. Bandung itu. Tapi dia mau taat sama Tuhan. Singkat cerita, dia hanya sebagai kepala perawat gigi. Kepala sekolah perawat gigi. Coba bayangkan saudara, drop profesinya. Yang kedua, dia harus kontrak rumah, kontrak buat dianya praktek. Jauh saudara, jauh dari rumahnya ke tempat praktek itu jauh. Tidak punya mobil, punyanya motor. Nah, saudara tahu Bandung itu dingin, sering hujan. Tapi saya lihat kesetiaannya. Dia setiap pulang dari kerja itu 1:30. Makan, terus kita ada saat teduh bersama-sama. Misbah keluarga. Setelah itu dia tidur. Jam 3 dia selalu bangun. Jam 3 sore. Mandi, 3:30 sudah berangkat dari rumah naik motor menuju ke tempat praktek. Pulang-pulang sekitar 7:30, jam 8 malam. Kadang-kadang nggak dapat pasien, kadang-kadang dapat pasien dan cuma sedikit dan sebagainya. Ya.
Tapi kesetiaannya luar biasa banget. Tidak pernah telat. Dia punya kedisiplinan yang luar biasa. Tidur jam 3 mesti bangun dan siap-siap 3:30 sudah starter motor dan dia berangkat. Itu saya lihat, saya melihat, ya, saya ikut Pak Yusak, saya bilang, aku punya koko ini hebat luar biasa. Kesetiaannya secara tubuh jasmani, tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Rohaninya jangan ditanya. Begitu ada kesempatan yang dibaca itu Alkitab di mana-mana. Ya. Kalau misalnya pergi naik pesawat, tunggu lama, baca Alkitab, nggak pernah yang lain. Kesetiaannya luar biasa terhadap Tuhan. Suatu saat kita ada retreat, ya, para pengurus-pengurus ada retreat. Saya datang ke Pak Yusak. Saya bilang, aku minta didoakan. Saya bilang, ngapain kamu minta didoain? Kamu kan bisa doa sendiri. Biasa ya, Pak Yusak itu suka kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang saya ada nirunya. Jadi saya tuh, dia ngomong, aku mau sebagian daripada apa yang kamu punya. Apa sih aku punya? Kesetiaan. Saya bilang, aku minta diimpartasikan. Aku minta seperti Elisa sama Elia. Aku minta kesetiaan yang Tuhan beri buat kamu. Aku mau didoakan, impartasikan kepada saya. Terus didoain sayanya. Saya pegang kakinya. Saya bilang, Tuhan, biar roh yang ada di dalam dirinya, karunia, talenta ini masuk dalam hidupku. Aku pengen bisa setia. Pengen bisa setia. Dengan berjalannya waktu saya merasakan, oh ini bisa terjadi. Impartasi itu bisa terjadi. Karena apa? Talenta itu bisa berpindah juga. Jadi saudara harus tahu kenapa talentanya Elia bisa pindah ke Elisa. Dia mengabdi. Kalau engkau mau merindukan, jangan suka begini. Bu, saya panggilannya, saya nggak kenal nih. Bu, saya panggilannya mempelai. Oh iya, saya minta impartasi dari ibu. Ah, enggak mau. Kenal juga enggak, mengabdi sama saya juga tidak. Ya, tiba-tiba karena merasa panggilan, ngelihat dulu dong. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, mengabdi dulu. Elia memberikan kepada Elisa. Karena Elisa mengabdi 10 tahun. Kualitasnya kelihatan. Ya. Jadi kalau saudara rindu untuk mendapatkan sesuatu impartasi dari seorang hamba Tuhan, ngabdi dulu. Ya. Kayak Elisa. Jangan seenaknya, waduh ini begini ya. Saya pengen seperti Pak Agung misalnya. Mendapatkan karunia kalau nyampaikan firman tentang keuangan itu terus orangnya pada semua pada ngasih gitu ya. Pengen punya begitu, ngabdi dulu. Enggak mudah. Jadi kita harus tahu persis kamu merindukan sesuatu, ngabdi dulu. Ya. Enggak pernah ngabdi pengennya mendapatkan. Tidak gratisan kalau talenta itu. Itu harus diperjuangkan. Saudara merindukan adanya double porsi. Ngabdi sama Tuhan. Ya. Ini yang harus kita tahu.
Saudara, apa yang dialami oleh Elisa? Mengalami proses seperti Tuhan. Begitu selesai daripada makan perjamuan, Yesus kemana? Masuk ke Getsemani. Begitu selesai dia masuk dalam masa-masa pemrosesan yang luar biasa. Elisa pun sama. Selama 10 tahun dia sudah lulus ceritanya. Lalu mau ditinggal. Dites terakhir. Yang pertama kali dikatakan, sudah kamu di sini, aku mau ke Betel. Dia tidak pernah meninggalkan. Aku tetap akan bersama-sama dengan kamu. Ini yang dinamakan kompak. Yang dimana kita kemarin kita mau belajar untuk doa, pokok-pokok doa. Ada kekompakan, ya. Sederap selangkah yang Sofi tadi pagi katakan, ya. Tadi malam, sederap selangkah. Kalau kamu ingin rindu untuk mendapatkan impartasi, harus sederap selangkah. Jalan sama-sama, ya. Melayani sama-sama sampai bisa mengerti, baru kita mendapatkan apa yang kamu harapkan, ya. Jalan selangkah bersama, sederap selangkah, satu visi, satu tujuan. Gak pernah bantah, apa yang diperintahkan terus dijalankan. Elisa selalu mengikuti apa yang diperintahkan Elia. Karena dia tahu siapa saya. Jalan selangkah demi selangkah sampai di Betel. Pada saat sampai di Betel dikatakan, saya mau ke Betel. Dia bilang, aku tetap mau mengikut engkau. Kenapa dia pengen ke Betel? Arti Betel adalah tangga yang dari bawah ke atas sampai ke ujung. Melihat kemuliaan Tuhan. Melihat apa? Surga terbuka. Ya pengen, ikutilah. Kamu mau berjalan bersama-sama. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayo ikuti. Dia ke Betel. Mau melihat akan surga terbuka. Mujizat banyak terjadi. Jalanin terus. Bukan sekedar sampai di situ. Lalu diajak jalan lagi. Sudah kamu di sini aja lah. Karena Tuhan menginginkan saya ke Yeriko. Tetap aja dia ikut. Kenapa? Karena dia tahu di Yeriko banyak sekali mujizat terjadi. Benteng-benteng runtuh. Ya. Semua kejadian yang di Yeriko kemenangan demi kemenangan terjadi. Aku juga kepengen mengalami seperti itu. Jalan sama-sama. Terus jalan sama-sama. Satu visi. Ya. Untuk terjadi lawatan yang luar biasa. Terus akhirnya sampai di Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang luar biasa. Banyak mujizat terjadi. Sungai Yordan, bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Di mana dikatakan Sungai Yordan terbelah. Apalagi yang terjadi di Sungai Yordan? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Naaman sembuh di Sungai Yordan. Banyak mujizat. Elia tahu, wah ini aku mau ke sana. Sudahlah kamu tinggal di sini. Gak mau. Aku tetap mau. Jangan paksa aku tidak mengikut engkau. Kesetiaan, setia sampai garis akhir. Berapa banyak kita yang jadi anak-anak Tuhan kalau sudah di gereja ini. Sudahlah kamu gak usah melayani, sakit hati. Pindah, awas hati-hati, gak nyampe nanti panggilan kalian.
belajar setia sampai garis akhir. Nah, ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Akhirnya tercapailah yang dinamakan upah kesetiaan. Dia minta, kamu minta apa sih kok ikut-ikut saya terus gitu, kamu minta apa? Minta bagian kamu. Apa yang minta? 2 bagian. Aduh, berat sekali. Coba lihat. Ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berat. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Luar biasa. Dia melihat. Dia katakan, aku harus lihat, aku harus lihat, aku harus menang, aku harus menang. Ini detik-detik terakhir. Menang akhirnya. Tiba-tiba jubahnya rontok turun. Dan diambil sama dia. Terjadilah impartasi yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara mendapatkan double porsi. Ya. Ini rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara dan saya ada di tempat ini. Saudara boleh menikmati yang dinamakan kemustahilan. Saudara, sekali lagi tolong ditayangkan tentang madu itu. Ya, madu putih ya, madunya banyak sekali. Ya, ada madu biru yang kemarin pada saat saya ulang tahun Tuhan memberikan luar biasa. Ada madu yang biasa kita lihat yaitu kuning warnanya. Ya. Tapi kali ini ajaib saudara, ajaib betul. Ya. Saat saya melihat ya, bukan ini sih minyak bukan madu itu. Yang terjadi di situ tuh minyak. Kalau madu ini benar-benar saya bilang, Tuhan engkau mau apa ini? Nah ini sama dengan yang ada di depan saudara. Ini mau apa? Saya pikir pada saat itu kok putih-putih ya. Jadi saya bilang, Tuhan boleh enggak saya dulit sedikit. Saat yang pertama kali itu tidak terlalu bau susu. Saya suka, saya tidak begitu suka susu. Tapi hari kedua keluarnya bau susu sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, saya tuh nggak suka susu. Tapi ya icipin sedikit, ya. Tapi bukan berarti sudah saya jilat tangan saya nggak suka lagi. Enggak, saudara, percayalah ini benar-benar bersih. Nah, saya bilang, Tuhan, ini engkau mau apa? Engkau mau apa? Setelah saya berdoa, kita semua berdoa, Tuhan ngomong, nah ini itu susu dan madu. Oh susu dan madu, pantesan manis. Manis rasa madu, tapi ada rasa susunya juga. Saya yakin gak ada yang jual. Jadi sesudah itu, engkau mau apa Tuhan? Ini menandakan aku mau menjanjikan bahwa janjiku untuk susu dan madu itu akan dinikmati oleh setiap anak-anakku. Ya, seneng kan? Tapi juga kalau pengen mendapatkan yang namanya double porsi hari ini, itu harus mempunyai ruangan yang apa? Pintar ya. Yang sudah dan yang sudah pinter. Kalau sekolah dapat 10, dapatnya A, ya. Tapi masalahnya
dilakukan? Enggak. Ya. Ini permulaan. Ya, ini permulaan. Saudara boleh menikmati. Ya. Bahkan kalau misalnya masih ada yang kurang, ini masih ada segini nih. Ini nih kelihatan luar biasa banget. Ya. Tapi jangan ngomong minta dibawa pulang, nggak ada. Ya, jangan sekali-kali, Bu itu masih ada sisa itu saya minta. Tidak ada, tidak bisa dibawa pulang. Ya, maaf dan sangat maaf. Saudara, saya mau sampaikan. Ya, ini tidak sampai di sini, disambung lagi nanti hari Selasa. Tuhan lakukan perkara yang ajaib banget, saudara. Ini saya sedang doakan. Ya. Selain ini Tuhan itu ngasih minyaknya. Putih juga. Tolong ditayangkan. Saya bilang Tuhan ini mau apa? Ini minyak tujuannya untuk apa? Tuhan bilang ini kalau madu itu kamu menikmati. Ya. Kalau minyak ini adalah diberi kemampuan untuk dapat mencapai double porsi yang Tuhan inginkan. Ya. Sedang didoakan supaya nanti hari Selasa saudara dapat pengurapan. Ya. Hari Selasa dapat pengurapan. Ini pun tidak dibagi. Artinya gak dibotolin gitu enggak. Karena cuma sedikit. Gak terlalu banyak. Ya. Dan Tuhan juga tidak menginginkan ini dibotolin, dikirim-kirim kemana-mana. Enggak. Ya. Enggak seperti minyak mempelai. Minyak mempelai ini sudah sampai ke ujung bumi. Ya. Minyak yang biru, madu yang biru. Karena keluarnya banyak sekali. Hampir 10 botol ini minyaknya dan madunya 10 atau 11 atau 12 botol gini-gini. Banyak sekali. Tapi ini tidak seperti itu. Karena Tuhan mengatakan tidak semua mendapatkan. Ya. Jadi saya berdoa siapkan hati. Supaya kita itu mendapatkan dan bisa menikmati susu dan madu. Bukan sekedar ini saja, tapi benar-benar saudara akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Amin.